Alhamdulillah. Ah, Alhamdulillah, agenda rapat pleno rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Bandung Barat pada pemilu tahun 2024 ini berjalan dengan lancar. Kita kemarin metode rekapnya itu pertama dibacakan dulu satu jenis pemilihan, misalkan presiden dulu dibacakan semuanya, setelah presiden dibacakan kemudian ditetapkan, dan setelah itu DPD juga sama dibacakan seluruhnya, itu kan 16 kecamatan, kemudian ditetapkan dan ditandatangani. Kemudian selanjutnya untuk DPR RI semuanya dibacakan 16 kecamatan, kemudian ditetapkan juga, dan seterusnya sampai ke tingkat Kabupaten Bandung Barat. Kalau misalkan tapi memang karena memang tingkat kabupaten ini ada 5 dapil gitu kan, ada 5 dapil, pembahasannya itu per dapil kemarin. Nah, alhamdulillah satu dapil kita selesaikan, dari satu dapil ke dapil yang lainnya kita selesaikan dengan lancar. Ada juga sanggahan dari beberapa partai politik, tapi bisa diselesaikan dengan dengan lancar lah, kira-kira begitu. Dia kan molor, rencana kan tanggal 1 target deh, molor ke tanggal 2. Ada kendala apa sih sebetulnya? Memang terkait dengan sebetulnya kita tidak mensimulasikan terlebih dahulu, karena pembacaan masing-masing pemilihan itu kan 16 kecamatan ya, 16 kecamatan. Kemudian untuk calon DPRD juga, DPR RI, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten kota itu dibacakan per caleg gitu, per calegnya, sehingga memang kita juga sebetulnya mengantisipasi apabila terjadinya perpanjangan waktu. Dan memang ya luar biasa ya, alhamdulillah malam itu untuk DPRD provinsi itu selesai jam 12:30. Nah, kemudian kita tawarkan ke para saksi gitu kan, apakah kita mau lanjut atau diskorsing dulu untuk pembacaan DPRD kabupaten kota. Nah, para saksi dan Bawaslu menyepakati untuk dilanjutkan. Ya, untuk yang pada akhirnya kita lanjutkan. Memang kemarin para saksi kita juga tidak tidur ya, hitung-hitung kita merasakan bagaimana KPPS pada saat 14 Februari melaksanakan pemungutan dan penghitungan suara dari pagi sampai pagi kemarin, dan luar biasa ketika kita rasakan. Kita memerlukan energi yang cukup, kesehatan yang cukup juga, makanya dalam proses rapat pleno ini kita menyediakan tim medis. Ada beberapa yang ada keluhan, silakan diperiksa. Ke saksi juga kita tawarkan gitu kan, kalau misalkan ada keluhan dengan kesehatan dipersilakan untuk diperiksa ke tim medis. Semua saksi berita acara menandatangani apa ada yang semua saksi menandatangani ya. Kecuali mungkin ada salah satu partai di dapil 1 belum menandatangani, karena mungkin ada ada yang harus diselesaikan terlebih dahulu, itu di internalnya gitu. Itu untuk tingkat DPRD kabupaten. Pak, hak pilih masyarakat dengan dulu dengan sekarang itu meningkat apa menurun? Kalau secara jumlah, terus terang, kalau secara jumlah itu meningkat, secara jumlah yang hadir ke TPS, karena kan DPT-nya juga meningkat secara jumlah, tapi persentase itu memang menurun 1%. 2019 di angka 86%. Nah, 2024 ya kita memang mengalami penurunan, tapi tidak banyak, cuma 1%. Kita ternyata menghitung ulang, kemarin saya menyampaikan 82%, tapi setelah kita jumlahkan kembali yang datang itu ternyata di angka 82%. Kalau menyikapi terkait ada masyarakat yang tidak puas dengan jadwal jadi rekapitulasi ini, bagaimana dari kita? Saya sering sampaikan ke partai politik, ke para caleg gitu kan, apabila ada ketidakpuasan itu ada mekanismenya. Kalau misalkan ada temuan berkaitan dengan data yang tidak sinkron gitu kan, itu kan bisa dititipkan ke saksi untuk menyanggah, dan sanggahan itu bertahap memang.
gitu kan. Contoh misalkan di tingkat PPK, di PPK itu sanding datanya model C1, model C plano gitu kan. Nah itu bisa dilakukan sanding data di PPK. Kalau misalkan tidak sinkron, data yang diterima oleh bacalek atau oleh saksi partai politik itu bisa disinkronkan pada saat pleno di PPK gitu kan. Nah, tapi kalau misalkan sudah masuk pada agenda pleno kabupaten, sanding datanya kan berita acara satu tingkat di bawah kabupaten, yaitu di PPK. Produk hukum yang dikeluarkan PPK model D, kalau misalkan di model D saksi itu ada yang tidak sinkron, itu bisa disanggah pada saat pleno di kabupaten. Nah, kemarin juga memang ada gitu kan. Ini ada yang harus dikoreksi, ya kita lakukan dengan terbuka, dengan tentunya berkoordinasi dengan Bawaslu. Dan semuanya selesai. Semuanya selesai. Kayak gitu Bapak, terkait adanya pergeseran suara itu maksudnya apa? Yes. Pergeseran gimana? Pergeseran suara yang diduga Oh, itu memang kita akan menghadiri sidang administrasi. Ya dikhawatirkan ada pelapor yang angka yang ditemukan belum sinkron. Nah makanya kita akan menghadiri nanti untuk melakukan sinkronisasi gitu. Jadi jangan membangun isu pergeseran dan lain sebagainya gitu kan, itu kan bisa diselesaikan. Dengan sanding data tadi ya. Iya, jangan saling menjatuhkan lah kira-kira begitu gitu. Terkait yang kembar Pak, Yang kembali gimana? yang kembar katanya ada PKB itu, Pak. Ya itu kan Gimana, Pak? gini. Jadi kalau misalkan Penyelesaiannya dari- dalam ketentuan, kalau misalkan ada salah satu calon yang perolehan suaranya sama di satu dapil, itu kita melihat persebaran TPS. Di calon mana yang paling banyak suaranya di sebaran TPS tersebut gitu kan. Kalaupun sama, misalkan masih sama itu sebarannya gitu kan, itu ada mekanisme lagi gitu kan. Misalkan salah satu calon atau dua calon ini ternyata di 500 TPS terisi semuanya gitu kan. Nah di 500 TPS ini gitu kan paling yang unggulnya paling banyak siapa gitu kan. Itu kalau misalkan sama ternyata unggulnya gitu, di sini misalkan unggulnya calon A unggulnya 250, calon B juga sama misalkan di 250. Nah, maka kita menentukan jenis kelamin. Nah, kalau misalkan sama keunggulannya gitu kan, banyak unggulannya, itu kita tentukan jenis kelamin yang diutamakan perempuan. Tapi kalau dua-duanya laki-laki, dua-duanya laki-laki, maka kita lihat nomor urut. Begitu. Terakhir nomor urut. Terakhir nomor urut. Jadi sana sultan ya. Yang disebutkan. Oke. Dengan Bapak siapa, Pak? Untuk selanjutnya menunggu pelantikan atau gimana? Nah, sekarang kita Tahapannya. selesai rapat pleno di tingkat kabupaten. Nanti kita akan menetapkan kursi di tingkat kabupaten untuk DPRD kabupaten. Kemudian setelah itu kita juga akan mengikuti rapat pleno di provinsi, di tingkat provinsi. Di provinsi yang akan dibacakan itu adalah DPR RI, DPD dan Presiden dan Wakil Presiden. Kapan waktunya? Kita lihat. Jadi mungkin provinsi tergantung bagaimana kabupaten selesai selesai semuanya. Oke, Nun. harapannya ke depan Ya harapan menghadapi sekarang kan udah pilih Betul. terus pilkada juga. betul. Selesai pemilu, kita akan menghadapi tahapan pilkada. Ya mudah-mudahan saja kita diberikan kesehatan dan menghadapi tahapan pilkada ini diberikan kelancaran. Itu saja mungkin. Satu lagi kedua, Akhir. terkait Sirekap itu gimana? Menambah atau membantu atau gimana? Sirekap ini alat bantu. Memang membantu. Sirekap ini membantu untuk kita lebih terbuka hasil suara yang diperoleh masing-masing peserta pemilu itu langsung bisa dilihat di Sirekap. Dalam proses rapat pleno juga kan kita menggunakan Sirekap. Cukup, terima kasih.